Selamat malam Bapak Ibu, jemaat dan para pendengar. Mohon maaf hari ini benar-benar terjadi gangguan berat, tetapi kami akan terus mencoba mengatasi dan berikutnya kita usahakan tidak ada halangan apapun. Baik saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama musim COVID ini, ya, di mana-mana ketika kita berada di area umum, kita merasa sumpek, kita merasa sesak karena apa? Karena kita harus mengenakan masker. Dan ketika kita melepaskan masker, akan ada petugas yang memberi peringatan kepada kita, maaf, maskernya mohon dikenakan dan seterusnya. Kecuali satu tempat umum ya, yang kalau kita mengenakan masker malah justru disuruh melepas. Loh, kok aneh? Iya, ada. Itu di rumah makan. Pak, kalau makan maskernya dibuka. Atau kalau minum maskernya dibuka, jangan dipakai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ini menjadi gambaran saudara bahwa sesungguhnya dimanapun tempatnya tidak ada tempat di mana kita benar-benar bisa mengalami kemerdekaan yang dalam arti kebebasan yang sejati. Dr. Sudarno menulis demikian, saudara. Pandangan gereja sebelum reformasi, ya, pertama, Tuhan tahu bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan memuliakan namanya. Dua, Tuhan tahu segala kemungkinan yang akan diputuskan dan dilakukan manusia, dan tiap-tiap kemungkinan Allah tahu caranya untuk memberi jalan supaya pada akhirnya hal-hal itu memuliakan Tuhan. Pandangan tersebut tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan manusia. Tetapi kemerdekaan yang ditafsirkan secara salah, ya, tetapi ini kemerdekaan yang ditafsirkan secara salah, maaf. Seolah-olah kemerdekaan itu diartikan terbebas dari segala ikatan. Padahal menurut Dr. Sudarno, manusia itu tidak dapat sungguh-sungguh terbebas dari berbagai ikatan. Yang memiliki kebebasan demikian hanya Tuhan saja. Dilanjutkan saudara-saudara, kemerdekaan bagi makhluk-makhluk adalah pengakuan adanya ikatan-ikatan. Tetapi ikatan-ikatan yang asli adalah pengabdian kepada Allah. Kemerdekaan sejati artinya mengembalikan manusia pada ikatan yang seharusnya, yaitu pengabdian kepada Allah. Itu berdasarkan Yohanes 8 ayat 36. Jadi di luar pengabdian kepada Allah, manusia di dalam perbudakan dosa. Nah, lalu apa hubungannya dengan tipu daya iblis? Tema kita. Iblis, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berusaha menipu orang-orang percaya untuk kembali ke dalam perbudakan dosa. Orang percaya yang sudah dimerdekakan dari dosa hendak digiring kepada perbudakan dosa lagi. Iblis selalu berusaha mengacaukan pekerjaan Tuhan untuk menghimpunkan orang percaya di dalam gerejanya yang kudus ini. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi perkataan Luther memang benar, yang hari Minggu saya kutip, di mana Tuhan membangun gereja, iblis membangun sinagog. Dalam sejarah bangsa Israel, kedua perbuatan ini terus-menerus tampak perbuatan Tuhan yang mengumpulkan orang-orang percaya dan tindakan-tindakan iblis yang mengacaukan pekerjaan Tuhan ini. Gambarannya begini, saudara-saudara. Jadi iblis itu ingin kita yang sudah disucikan, iblis ingin kita yang dikuduskan itu kembali
hidup di dalam kenajisan. Itu tujuannya iblis. Dulu saya pernah piara anjing, saudara. Yang paling menjengkelkan pada saat saya melihara anjing, kadang-kadang harus saya mandikan karena baunya sudah tidak enak. Nah, untuk memandikan anjing itu tidak mudah sesungguhnya, harus dipegangi. Ya. Ketika dia kena air berontak, harus kita tahan, kita samponya sama dengan sampo saya, manusia, karena bisanya beli sampo itu. Nah, setelah disampo dengan susah payah, dihandui setengah kering, dia lari, saudara. Setelah lari, dia kembali berguling-guling di debu yang halus itu. Berguling-guling di situ, dia senang sekali bisa kembali ke tempat itu. Nah, saya itu jengkel sekali, tahu gitu tadi enggak usah saya keramasi atau tak keramasi, Bu, enggak usah pakai sampo. Keramasi pakai oli bekas sekalian, jadi sekalian kotor. Ya. Nah, itu menjadi gambaran saudara-saudara, kita ini sudah disucikan dengan darah yang sangat mahal, darah Putra Allah sendiri. Orang lain saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, berusaha menebus, menyucikan dosa dengan darah binatang, dengan darah kambing, darah sapi. Ya, mereka melakukan korban penghapusan dosa dengan cara-cara seperti itu. Kita disucikan dengan darah yang sangat mahal, yaitu dengan darah Putra Allah sendiri. Ya. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh menyedihkan karena kalau kita tidak waspada terhadap tema bulan ini, saudara, bagaimana tipu daya iblis ini akan membawa apa yang dikerjakan Tuhan di kayu salib, membersihkan, menyucikan saya dan saudara dengan darah Kristus yang dilambangkan di dalam baptisan. Ketika saya dan saudara ditenggelamkan ke dalam air sebagai tanda pembersihan, dan itu juga menjadi lambang apa yang dikerjakan Roh Kudus. Dia membersihkan kita, menyucikan kita dari masa lalu kita, dosa-dosa lama kita, tetapi iblis berusaha menarik kita dengan tipu muslihatnya, supaya kita kembali hidup di dalam bergumul-gumul di dalam dosa dan kejahatan. Nah, tentu saja untuk dapat menjatuhkan anak-anak Tuhan ini, dia menggunakan berbagai macam tipu daya. Nah, sekarang kita akan belajar, saudara, mengapa kalau demikian kita harus berperang. Di dalam Efesus 6 ayat 12 tadi dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengapa saudara kita harus bersikap seperti perang melawan roh-roh jahat itu? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca ayat di atasnya dulu, Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Ini saudara, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis dan setan-setan itu saudara menarik kita kembali ke dalam perbudakan dosa. Iblis dan malaikat-malaikatnya, roh-roh jahat itu saudara, dikatakan apa? Roh mereka adalah roh-roh yang tidak setia. Dulu mereka adalah malaikat yang melayani Allah, tetapi mereka tidak setia melayani Allah. Nah, roh yang tidak setia ini ingin membuat saya dan saudara juga tidak setia kepada Allah, ya, tidak setia kepada Allah, dan kita akhirnya nanti mengikuti jejaknya seperti dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita hadapi adalah roh-roh yang dahulu sangat baik, roh-roh yang dahulu melayani Allah, ya, tetapi sekarang tidak lagi. Oleh karena itu mereka akan berusaha membuat kita seperti mereka. Kita yang setia akan dibuat, diseret, dibujuk untuk menjadi tidak setia. Kita yang melayani Tuhan akan dibujuk,
dialihkan kepada sesuatu yang sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan. Itu sasaran dari iblis. Sproul menyebutnya demikian, saudara, menulis demikian. Pandangan Alkitab tentang setan jauh lebih dalam. Dia muncul sebagai malaikat terang. Gambaran ini menunjuk pada kemampuan setan untuk menipu manusia dengan bertopeng di balik sesuatu yang baik. Setan adalah makhluk yang pandai memanipulasi, cerdik dan licik. Dia dapat berbicara dengan sangat menarik dan penampilannya sangat mempesona. Raja kegelapan ini berjubahkan terang. Ya, ini tulisan Sproul. Jadi yang dikatakan Alkitab bahwa iblis itu malaikat yang menyamar sebagai malaikat terang, maaf ya. Saudara, kalau mengenal cara makhluk hidup bertahan, menjebak, contohnya bunga bangkai. Bunga bangkai itu setahun sekali berbunga cuma sehari dan menyebarkan bau bangkai busuk. Bau bangkai itu tujuannya apa? Untuk menjerat lalat yang menyukai bangkai. Nah, ini menggambarkan iblis. Iblis itu bisa benar-benar menampakkan, makanya wajah iblis itu beberapa macam. Di dalam kitab Petrus dikatakan iblis itu seperti singa, mengerikan. Tetapi di dalam tulisan Paulus, iblis itu sebagai malaikat terang. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Dia bisa tampak mengerikan, seperti tadi, nampak ketika dia menampakkan keburukannya, ada orang-orang yang tertarik dengan keburukan, hal-hal yang buruk. Makanya kayak tadi bunga bangkai yang menyebarkan bangkai, itu tujuannya apa? Untuk menjebak lalat yang suka bangkai. Nah, ketika melalat itu masuk, lengket, itu jadi santapan bunga bangkai. Sebaliknya kalau saudara melihat tanaman kantong semar itu justru menebarkan aroma manis. Nah, ini bukan bangkai, tapi aromanya manis. Tujuannya sama seperti bunga bangkai. Ya, serangga-serangga yang tertarik bau manisnya berada di situ, tertangkap ya, terjebak di situ dan menjadi santapan kantong semar. Nah, itu kalau saudara lihat ikan blenny, saudara boleh Google, ikan blenny itu saudara menyamar sebagai ikan pembersih. Sehingga ikan-ikan membiarkan ikan blenny ini mendekati seolah-olah akan membersihkan tubuhnya. Ternyata saudara tiba-tiba dia menyerang dan menghabisi orang yang di dekatnya. Nah, ini seperti singa yang mengaum-ngaum tadi. Kita harus berhati-hati karena iblis itu sangat cerdik. Hari Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa iblis itu adalah seorang malaikat yang dulu diberi kecerdasan Tuhan, dipercayai kuasa yang sangat besar, melayani Tuhan, menjaga kemuliaan Tuhan, tetapi akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan, menginginkan kemuliaan Tuhan. Itu iblis, sudah. Oleh karena itu dia sangat cerdik dan sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sudah tertipu oleh tipu daya iblis atau belum? Caranya kita tahu, aku ini sudah tertipu belum oleh tipu daya iblis? Ya, kita lihat saja, karena iblis dulu adalah malaikat yang melayani Allah tapi tidak setia di dalam melayani Allah. Iblis itu dulu adalah malaikat yang memuliakan Allah, tetapi sekarang tidak. Nah, kita lihat saja bagaimana hidup kita. Kalau dulu saya dan saudara itu setia melayani dia, sekarang tidak. Tidak itu karena apa? Saudara dibikin sibuk oleh hal-hal lain. Sehingga saudara meninggalkan pelayanan saudara, meninggalkan waktu doa saudara. Kalau saya dan saudara sudah dibelokkan, nah ini sudah kena jebakan dia, saudara. Ya, kita meninggalkan ibadah kita meninggalkan pelayanan kita tidak setia kepada Tuhan, kita menjadi hedonistik. Kalau soal bersenang-senang, ya kita senang, tetapi sudah tidak ada lagi hati yang mengasihi Tuhan,
Tidak ada salib lagi di hati kita, hari Minggu sudah saya singgung. Karena orang-orang yang mau mengikut Yesus itu memikul salib, itu bicara tentang hal-hal yang tidak enak. Ketika kita sudah meninggalkan itu semua, kita sudah tertipu saudara. Tertipu oleh tipu daya iblis, sehingga kita mirip, menyerupai dia, tidak lagi setia kepada Allah. Iblis sebetulnya saudara-saudara, atau saudara tetap setia melayani, nah ini hal yang lain. Setia sekali melayani, tetapi di dalam pelayanan, giat pelayanan kita itu bukan supaya Tuhan dimuliakan, tetapi nama kita yang semakin dimuliakan. Bukan Tuhan yang dibesarkan namanya, tetapi nama kita yang menjadi besar. Ini banyak, ini musim bencana alam ya, aksi-aksi sosial anak-anak Tuhan mungkin pada giat melakukan aksi sosial. Bagus, iblis tidak keberatan. Asal tujuannya apa? Membesarkan nama saudara. Bukan membesarkan nama Tuhan. Karena banyak aksi-aksi sosial sekarang, ojo ketok nek ini Kristen ya. Nama Tuhan itu disembunyikan. Akhirnya yang nampak siapa? Ya nama-nama orang. Ya, karena Kristus tidak dikenali lagi di situ. Ya, kita ini terlalu kadang-kadang menjaga perasaan orang lain sampai benar-benar nama Kristus tidak dimuliakan, sehingga orang berterima kasih mengagumi kita yang melakukan aksi-aksi sosial. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, ketika kita lebih giat membesarkan nama kita daripada membesarkan nama Kristus, kita sudah mulai dalam proses kejatuhan iblis. Karena iblis itu berusaha mencuri kemuliaan Allah. Kita tahu Allah tidak mungkin memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Karena dia memang yang layak, satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Tidak ada yang lainnya. Makanya kita harus berhati-hati. Ketika kita sudah tertipu oleh tipu daya, bahkan di dalam aktivitas kegiatan kita giat melayani Tuhan pun ternyata di sana bisa ada tipu daya iblis. Begitu liciknya iblis, saudara. Ya, begitu liciknya iblis di dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus bersikap berperang melawan roh-roh jahat? Karena yang kedua, yang pertama tadi karena kita berhadapan dengan roh-roh yang tidak setia, yang akan membuat kita tidak setia juga. Ya, baik tidak setia kepada Allah maupun tidak setia kepada motif yang benar, yaitu memuliakan Allah. Yang kedua, karena roh-roh jahat yang kita hadapi adalah roh yang dulu pernah di surga. Ya, melawan roh jahat, harafiahnya adalah melawan kekuatan roh-roh jahat di udara. Tadi disebut ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peperangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Di udara, saudara, di bagian kata ini yang dipakai di dalam bahasa aslinya adalah entois eporaniois, ya, itu artinya surga. Jadi, saudara, yang kita perangi ini adalah roh-roh jahat yang berasal, yang pernah berada di surga. Ini beratnya, saudara. Pernah berada di surga, kita sedang bergerak ke arah surga. Roh jahat yang kita hadapi ini roh yang pernah di surga. Ya. Mereka tahu persis apa itu memuliakan Allah. Nah, tadi sudah saya singgung di bagian akhir pokok pertama ya, tetapi mereka membelokkan bagi dirinya sendiri. Ya, saya dan teman-teman, siapa saja kita, saudara, yang berkecimpung di dalam pelayanan harus berhati-hati terhadap kejatuhan yang sama, ya, seperti yang dialami oleh iblis. Ya. Tadi sudah saya singgung, iblis tidak keberatan kita semangat melayani Tuhan, begitu bergairah melayani Tuhan. Ya, baik melayani di gereja, di lembaga-lembaga Kristen, di aksi sosial, selama motivasinya adalah membesarkan diri kita sendiri. Ya. Bukan supaya nama Kristus semakin dikenal, tetapi supaya diri kita yang semakin dikenal. Nah,
Oleh karena itu saudara, kita harus selalu waspada dengan tahu kelicikan iblis, saudara. Ya, dengan mengetahui kelicikan kecerdasan iblis ini, dia ketika hari Minggu lalu sudah saya singgung, ketika dia memilih ular, karena dikatakan ular pada waktu itu dianggap binatang yang paling cerdik. Jadi iblis itu bisa menggunakan apa saja yang terhalus, terdekat dengan kita, sampai kita tidak menyadarinya, kita dibelokkan ya untuk tidak setia kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, atau setia, giat, semangat, tetapi motifnya tidak benar. Oleh karena itu, nasihat Efesus di dalam Efesus ini, Paulus sangat simpel, saudara. Paulus memberi nasihat sangat praktis. Saudara harus terus memerangi iblis yang akan berusaha membelokkan saudara. Ya. Oleh karena itu di dalam doa Bapa kami, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bagian ini saudara, kita diajak berwaspada. Karena memang betul-betul iblis itu sangat licik, sangat siasat. Kita minta terus perlindungan Tuhan. Dan kita teliti di dalam ayat di atasnya, ayat 11 ya, di sana ada nasihat-nasihat supaya saudara tidak jatuh di dalam peperangan itu. Saudara dapat nanti lain waktu akan saya sampaikan ya hal-hal itu. Tetapi malam hari ini yang jelas saya dan saudara harus siap dalam kondisi perang ya, melawan roh-roh jahat yang sangat licik, sangat cerdas, sangat pintar, sangat halus, menjatuhkan, membelokkan saya dan saudara sehingga saya dan saudara akhirnya seperti dikatakan jatuh dalam dosa. Dosa artinya hamartia, meleset dari sasaran, melakukan yang tidak seharusnya, atau melakukan yang baik tetapi arahnya, motifnya tidak baik. Kita hindari itu. Baik saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita, mari para musisi maju ke depan. Kita terus berdoa supaya kita semua, gereja-gereja Tuhan, yang mungkin ya termasuk gereja kita juga ambil bagian di dalam aksi-aksi sosial, ya, baik aksi sosial di dalam kondisi COVID, banjir, ya, kita semua motifnya dimurnikan, bukan supaya nama kita dikenal, bukan nama gereja kita dikenal, nama Kristus yang dimuliakan, supaya orang melihat tangan Kristus, hati Kristus, yang sudah menjamah hati kita, mengubah kita, sehingga kita kalau kita mau melayani orang, melayani sesama, ya karena kita sudah diubahkan, kita merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus mendoakan usaha-usaha pemerintah melakukan memerangi COVID, melindungi warganya melalui vaksin, ya. Kita doakan dan seluruh jemaat juga supaya di dalam perlindungan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia supaya dilindungi Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan dilindungi. Apalagi gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah offline, kuasa Tuhan, hadirat Roh Kudus yang Maha Mulia itu terus menjaga, melindungi kita semuanya. Kita akan nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus kuasa melakukan
segala perkara. Yesusku, Yesus, ku maha kuasa. Kau ciptakan seisi dunia, Kau ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus, Kau maha kuasa. Kita berdoa saudara supaya Tuhan melindungi gereja-gereja Tuhan, anugerahnya dilimpahkan, kekuatan kuasa curahkan atas gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan berkenan memakai, melindungi dari COVID, melindungi dari banjir, bencana banjir, dan memakai gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan sosial di tengah banjir, di tengah penderitaan sesamanya. Tetapi bukan supaya namanya dikenal, supaya nama Kristus, supaya orang melihat tangan Kristus bekerja melalui tangan kita, supaya mereka melihat bahwa hati kita digerakkan oleh kasih Kristus yang telah mengubah, menjamah kita. Kita berdoa bersama. Mari Bapa, kami mohon Kau terus melindungi gereja-Mu di seluruh dunia. Jagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan ibadah offline, berkumpul bersama-sama. Tuhan lindungi, hikmat-Mu terus memimpin anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, supaya dapat menjaga, supaya tidak terjadi penularan di tengah-tengah ibadah mereka, persekutuan mereka. Kami juga berdoa Engkau memakai gereja-gereja Tuhan, memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah bencana banjir, di tengah bencana COVID ini Tuhan. Kami rindu bukan orang-orang yang dikenal. Kami rindu orang melihat tangan Tuhan yang menggerakkan tangan kami, hati Tuhan yang menjamah hati kami, sehingga orang melihat Kristus yang ada di dalam diri kami, bukan melihat kami. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Biarlah nama Tuhan yang semakin dikenal dan nama kami dilupakan orang. Kami rindu Tuhan, kami semua ketika melakukan pekerjaan Tuhan, kami melakukannya dengan motif yang benar. Lindungi kami dari tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah memberikan kemuliaan-Mu kepada siapapun. Karena hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin terpapar COVID, Corona, yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan lindungi, berkati obat-obatan yang diminum, infus yang dimasukkan, obat-obatan yang dimasukkan melalui infus. Biarlah berkat Tuhan memberkati ini, sehingga hamba-hamba-Mu yang sakit, anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan oleh karena berkat kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, usaha-usaha pemerintah kami, Presiden Jokowi sampai para menteri, ketua gugus tugas COVID yang saat ini sedang menangani bencana ini Tuhan, yang sedang terus berusaha membagikan vaksin kepada rakyat Indonesia. Tuhan akan memberkati tindakan ini, biarlah semakin banyak orang-orang yang menerima vaksin dan akhirnya terlindungi dari bahaya COVID ini. Dan kami terus juga ya berdoa untuk yang belum menerima vaksin, Tuhan akan melindungi, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dapat menjaga diri kami sebaik mungkin sampai kami nanti mendapat vaksin. Dan kami menyerahkan Tuhan pemerintah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan terus memberkati, memakai para pemimpin bangsa kami, negara kami. Juga berkati rumah sakit baptis, lembaga-lembaga baptis yang saat ini bekerja ekstra keras, terutama rumah sakit baptis yang menangani para pasien COVID, dokter-dokter, Tuhan lindungi, Tuhan jagai Tuhan, supaya mereka semuanya
para perawat semuanya Tuhan jagai, supaya melalui mereka banyak jiwa yang tertolong, banyak nyawa yang tertolong. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami juga berdoa untuk para pendengar siaran ini Tuhan. Tuhan jamah supaya melalui siaran-siaran kami, iman seluruh para pendengar dapat terus bertumbuh. Baik yang berada di gereja ini maupun mendengar melalui YouTube, Tuhan memberkatinya supaya iman mereka semakin bertumbuh, semakin dikuatkan. Mereka semakin mengenal kebenaran, mengenal firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu penutup. Kita nyanyikan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima puji yang tertinggi. Kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kuduslah Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan Tuhan di dalam program-program kami. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu. Biarlah Kristus yang tersalib itu yang nampak, Kristus yang bangkit, Kristus yang duduk di tahta itu yang nampak di dalam pelayanan kami. Berkati seluruh jemaat, para pendengar yang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa biarlah berkat-Mu dicurahkan atas kami semua yang mengikuti ibadah pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kita kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat anugerah dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya kita katakan, amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena banyaknya gangguan, tetapi kami akan sekali lagi mengatasi dengan serius, lebih serius, supaya ini tidak terulang berkali-kali. Baik itu saja, selamat malam, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati.